Di video kali ini kita akan belajar tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tema 4, subtema 2, muatan IPA tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Mari kita belajar bersama-sama. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Namun, pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satu caranya adalah dengan menghemat penggunaannya. Penghematan penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal yang dilengkapi dengan GPS, yaitu alat untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Namun, saat ini kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. 4. Memperkirakan daur hidup ikan. Dengan memperhatikan 4 hal tadi, diharapkan persediaan ikan di lautan akan tetap melimpah. Anak-anak, penghematan sumber daya alam harus dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk kita semua. Berikut contoh penghematan sumber daya alam yang bisa kita terapkan pada kegiatan sehari-hari. 1. Menggunakan air secukupnya. 2. Mematikan peralatan listrik yang sudah tidak digunakan. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 4. Membiasakan diri berhemat. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang sumber daya alam, akhirnya kita tahu bahwa sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam tersebut ada yang bisa digunakan secara langsung, ada juga yang harus diolah lebih dahulu agar dapat digunakan. Sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan misalnya adalah kayu. Kayu diolah terlebih dahulu supaya menjadi barang perabotan rumah tangga. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengolah sumber daya alam menjadi suatu barang yang bermanfaat. Cara-cara itu biasanya disebut dengan teknologi. Pembuatan barang atau benda memerlukan teknologi yang berbeda-beda. Teknologi ada yang sederhana dan ada juga yang rumit. Barang yang dibuat dengan teknologi sederhana contohnya adalah barang-barang kerajinan yang terbuat dari bambu maupun rotan. Adapun barang-barang yang dibuat dengan teknologi yang rumit contohnya adalah pembuatan kain dan kapas, kertas dari kayu, dan berbagai macam barang dari karet. Anak-anak, semakin hari teknologi semakin berkembang.
Dan perkembangan teknologi dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Sehingga sumber daya alam tersebut bermanfaat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. 1. Teknologi untuk sumber daya alam pertanian. Bidang pertanian telah menghasilkan berbagai keperluan manusia seperti makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, dan pakaian. Manusia memanfaatkan teknologi dalam pengolahan tanah dan pengolahan hasil pertanian. 2. Teknologi untuk sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut Indonesia sangat banyak sebanding dengan luasnya lautan di Indonesia. Salah satu sumber daya alam laut Indonesia yang banyak dimanfaatkan adalah ikan. Manusia menggunakan kemajuan teknologi untuk menangkap dan mengolah ikan. 3. Teknologi untuk sumber daya alam hutan. Hutan merupakan tanah yang sangat luas dan banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Dan manusia memanfaatkan pohon di hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti membuat rumah, lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk mengolah kayu atau pohon menjadi benda-benda yang tepat guna. 4. Teknologi untuk sumber daya alam bahan galian. Bahan galian merupakan bahan dari alam yang didapat dengan cara menggali. Hasilnya berupa tanah, pasir, batu kapur, batu, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut sebagian besar digunakan untuk membuat bangunan atau rumah.